Halo Kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang pusaka yang melegenda di Tanah Jawa, yang salah satunya adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Masyarakat zaman dahulu, khususnya di Tanah Jawa, tak bisa dilepaskan dengan keberadaan pusaka. Selain sebagai alat untuk senjata pertahanan diri, keberadaan pusaka akan juga dipercaya mampu meningkatkan pamor pemiliknya. Pusaka keramat milik pendekar-pendekar Tanah Jawa kala itu tak asal dibuat begitu saja. Serangkaian ritual dan juga sesaji harus dilakoni para pandai besi untuk menghasilkan pusaka yang berkualitas jawara. Bahkan beberapa pusaka diantaranya juga tercipta dari proses di luar nalar yang tak bisa dijangkau nalar manusia. Pusaka-pusaka tersebut konon dipercaya memiliki kekuatan magis di dalamnya sehingga saat dipergunakan akan mampu mengalahkan lawan dalam sekejap. Sejumlah pusaka yang melegenda itu beberapa diantaranya masih terawat dengan baik. Namun tak sedikit pula yang sudah menurun dirawat oleh para pewarisnya. Berikut 7 pusaka yang melegenda di Tanah Jawa. Yang pertama ada keris Kiai Carubuk. Pusaka Sunan Kalijaga ini berupa keris bernama Kiai Carubuk. Keris Luk atau lekuk 17 ini dibuat oleh sahabat Nabi Sunan Kalijaga bernama Empu Supamandagri, seorang pandai besi kenamaan dari kerajaan Majapahit. Saat pembuatannya, konon Sunan Kalijaga hanya menyerahkan bahan mentah berupa besi seukuran biji salak. Dengan keterampilan dan juga kekuatan kanuragan yang dimiliki Empu Supamandagri, akhirnya keris tersebut dapat rampung digarap. Kiai Carubuk ini ditempa dengan bara dari sumber api abadi Merapen di Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Konon, Empu Supamandagri membuat Kiai Carubuk ini bukan dengan alat pemukul, namun hanya menekan-nekan besi menggunakan jari tangannya. Yang kedua ada Ontokusumo. Benda ini merupakan sebuah kain berbentuk rompi. Konon rompi ini merupakan peninggalan dari Nabi Muhammad yang diwariskan secara turun-temurun dan sampailah ke tangan Sunan Kalijaga. Ontokusumo didapatkan Sunan Kalijaga setelah ia khatam Al-Quran pada malam Jumat Legi. Saat itu Sunan Kalijaga bersama wali lain tengah berkumpul di Masjid Agung Demak dan tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan jika ia akan memperoleh hadiah berupa rompi yang terbuat dari kulit kambing peninggalan Nabi Muhammad. Yang berikutnya ada tongkat Kalimasada. Sunan Kalijaga memiliki sebuah tongkat yang selalu setia menemani setiap pengembaraannya. Dari tongkat inilah banyak peristiwa di luar nalar yang terjadi. Seperti terciptanya mata air maupun munculnya api dari dalam tanah setelah benda pusaka tersebut ditancapkan ke bumi. Konon tongkat warna hitam milik Sunan Kalijaga berasal dari kayu Kalimasada. Pohon kayu Kalimasada ini berasal dari Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Yang selanjutnya ada keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Keris ini merupakan pusaka utama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pusaka ini hanya dipegang oleh Sultan yang tengah bertata di Keraton Yogyakarta. Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek ini berlambangkan Sultan sebagai pemimpin rohani dan duniawi. Kemudian ada keris Kanjeng Kiai Joko Piturun. Pusaka ini berada pada urutan kedua dunia keris di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kanjeng Kiai Joko Piturun akan diberikan kepada putra mahkota Keraton Yogyakarta. Disebut-sebut keris ini pernah dimiliki Sunan Kalijaga yang ditempa oleh pandai besi kenamaan di Kerajaan Demak. Yang selanjutnya ada tombak Kanjeng Kiai Pleret. Kanjeng Kiai Pleret merupakan tombak milik Danang Sutowojoyo atau Panembahan Senopati pendiri Keraton Mataram yang sekarang menjadi Keraton Yogyakarta. Konon Kanjeng Kiai Pleret merupakan sperma dari Syekh Maulana Maghribi. Pada saat itu, Syekh Maulana Maghribi tak sengaja melihat adik perempuan Sunan Kalijaga, Rasa Wulan, yang tengah mandi di sendang beji. Sperma Syekh Maulana Maghribi kemudian menetes ke air sendang hingga akhirnya Rasa Wulan menjadi hamil. Tetesan yang lainnya tiba-tiba mengeras dan kemudian berubah wujud menjadi sebuah mata tombak yang kemudian dinamai Kanjeng Kiai Pleret.
Dan yang terakhir ada tombak Kanjeng Kiai Baru Kelinting. Pusaka ini juga berupa tombak yang bernama Kanjeng Kiai Baru Kelinting. Tombak sakti ini pernah dipergunakan seorang abdi dalam keraton yang bernama Kinaya Dharma untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Pati Pragola. Tombak ini merupakan titisan dari naga Baru Kelinting. Ki Ageng Mangir Wanabaya yang merupakan ayah Baru Kelinting menghukum anaknya yang berwujud ular naga untuk melingkari Gunung Merapi. Tinggal kurang sedikit lagi Baru Kelinting berhasil melingkari api. Agar dapat kepalanya menyentuh ekor, Baru Kelinting lalu menjulurkan lidahnya. Hal tersebut tidak disukai oleh Ki Ageng Mangir Wanabaya dan menganggap anaknya telah berbuat curang. Ki Ageng Mangir Wanabaya lalu memotong lidah tersebut hingga kemudian menjadi sebuah pusaka mata tombak. Demikianlah pusaka melegenda di tanah Jawa. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.